Pernah gak kamu merasa seperti ada yang aneh? Kamu gak bisa berhenti memikirkan seseorang, meskipun kamu sedang sibuk atau bahkan sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin kamu akan berpikir ini hanyalah obsesi, di mana kamu tertarik padanya karena dia memiliki kriteria yang kamu inginkan. Ya kan? Jika kamu berpikir seperti ini, mungkin kamu belum mengetahui alasan besar di balik itu. Perlu digarisbawahi, terus memikirkan seseorang tidak selamanya disebabkan karena obsesi. Bisa juga karena hal lain. Misalnya, karena orang tersebut sangat mencintaimu. Gak percaya? Oke, berikut beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. Twin flame sering dianggap sebagai hubungan spiritual yang paling mendalam. Hubungan ini bukan hanya tentang cinta romantis, tapi juga perjalanan untuk saling menyembuhkan dan tumbuh secara spiritual. Dalam konteks ini, saat kamu terus memikirkan seseorang, ini bisa jadi karena hubungan twin flame memicu kebangkitan jiwa, sehingga pikiranmu terus tertuju padanya. Karena ada pelajaran atau pesan yang harus kamu pelajari dari hubungan ini. Hubungan twin flame seringkali memiliki fase runner dan chaser, di mana salah satu pihak mencoba menjauh, sementara yang lainnya terus memikirkan dan berusaha mendekat. Hal ini membuat koneksi semakin intens dan sulit dilupakan. Di sisi lain, ada juga yang mengaitkan ini dengan soulmate. Soulmate berbeda dengan twin flame. Soulmate adalah jiwa-jiwa yang sudah terhubung denganmu di kehidupan sebelumnya. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk hubungan, seperti teman, pasangan, atau bahkan keluarga. Saat kamu memikirkan soulmate, ini bisa terjadi karena energi mereka memberi rasa familiaritas yang sulit dijelaskan. Artinya, pikiranmu yang terus memanggil mereka adalah cara jiwamu mengingat hubungan ini seperti dejavu spiritual. Ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus, cobalah untuk merenungkan apakah ada pola energi atau perasaan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan biasa atau tidak. Karena bisa jadi, ini adalah panggilan jiwamu untuk memahami hubungan ini lebih jauh. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Jangan sungkan untuk menulis pendapat kalian di kolom komentar. Telepati spiritual sering dianggap sebagai bentuk komunikasi jiwa. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, itu menciptakan getaran energi yang seolah-olah menjangkau orang tersebut. Jika orang itu memiliki hubungan energi yang kuat denganmu, baik melalui cinta, pertemanan, atau koneksi spiritual, mungkin dia juga bisa merasakan sinyal ini. Ada banyak kisah di mana seseorang tiba-tiba kepikiran orang lain dan dalam waktu bersamaan orang tersebut menghubungi atau memberi kabar. Dalam psikologi ini sering disebut fenomena serendipity. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa pikiran kalian saling terhubung. Semakin kuat hubungan emosional dan spiritual, semakin besar kemungkinan terjadinya telepati seperti ini. Dalam konteks energi semesta, setiap manusia memancarkan frekuensi unik berdasarkan pikiran dan emosinya. Ketika frekuensi energimu selaras dengan seseorang, alam semesta akan menciptakan koneksi yang membuatmu terus memikirkannya. Ini dikenal sebagai energi resonansi, di mana pikiranmu menjadi magnet bagi energi yang sama. Selain itu, teori Law of Attraction juga bisa menjelaskan fenomena ini. Ketika kamu fokus memikirkan seseorang, kamu secara tidak sadar menarik energi mereka ke dalam hidupmu. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Jangan biarkan pikiran ini berubah menjadi obsesi yang justru mengganggu ketenangan hatimu. Jadi, menurut teori ini, jika kamu terus memikirkan seseorang, ini adalah tanda untuk mengeksplorasi hubungan tersebut lebih dalam. Lalu, apakah ini pesan dari alam semesta atau panggilan jiwa yang meminta kamu memahami lebih jauh? Terkadang jawabannya terletak dalam keheningan dan refleksi dirimu sendiri. Sinkronisitas adalah fenomena di mana peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan terjadi secara bersamaan dengan makna mendalam. Misalnya, kamu memikirkan seseorang,
Lalu tanpa disengaja kamu melihat namanya di media sosial, mendengar lagunya, atau bahkan bertemu dengannya. Ini sering dianggap sebagai tanda dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan terkait hubungan tersebut. Bukan hanya itu, melihat jam yang menunjukkan angka yang sama juga merupakan pesan dari semesta. Misalnya, angka-angka seperti 11 lebih 11 atau 22 lebih 22. Angka-angka ini disebut angel numbers dan dipercaya sebagai pesan dari semesta untuk mengonfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar atau sedang terhubung dengan energi khusus. Terlepas dari itu, ada juga yang mengaitkan ini dengan hukum resonansi. Ketika kamu berbagi pengalaman, impian, atau pola pikir yang mirip dengan seseorang, pikiranmu akan terus tertarik padanya seperti magnet. Karena resonansi ini menciptakan keakraban yang sulit dijelaskan. Misalnya, kamu dan dia mungkin memiliki trauma yang sama, minat yang sama, atau cara pandang hidup yang selaras. Hal ini menciptakan getaran energi yang seolah-olah memanggil satu sama lain. Semakin tinggi tingkat resonansi, semakin sering pikiranmu tertuju padanya. Sinkronisitas dan resonansi seringkali bukan hanya kebetulan, tetapi cara semesta mengatur jalannya energi. Jika kamu terus mengalami peristiwa ini, cobalah untuk merenung dan tanyakan pada dirimu apa yang sebenarnya ingin disampaikan semesta. Apakah ini panggilan untuk mendekat, memperbaiki hubungan, atau sekedar mengenali peran mereka dalam perjalanan hidupmu? Dalam dunia psikologi, fenomena terus memikirkan seseorang erat kaitannya dengan konsep obsessive thinking dan emotional attachment. Pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang seringkali dipicu oleh momen emosional yang kuat. Misalnya, kenangan bersama orang tersebut yang melibatkan kebahagiaan, cinta, atau bahkan rasa sakit. Emosi-emosi ini membuat otakmu menciptakan pola pikir yang sulit dihentikan. Ada juga istilah dopamine loop. Jadi maksudnya, ketika kamu memikirkan seseorang yang membuatmu bahagia, otak akan melepaskan dopamin. Ini adalah zat kimia yang bertanggung jawab atas rasa senang. Dan ini menciptakan lingkaran kebiasaan. Semakin kamu memikirkan seseorang, semakin otakmu menginginkan rasa senang tersebut, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Selain itu, fenomena ini juga bisa dijelaskan dengan Zeigarnik Effect, di mana otak kita cenderung fokus pada hal-hal yang tidak selesai. Jika kamu memiliki hubungan yang belum mendapatkan kejelasan, seperti cinta yang tidak terungkap atau konflik yang belum selesai, pikiranmu akan terus memproses hal itu sebagai upaya untuk mencari solusi. Psikologi juga menjelaskan bahwa seseorang yang kamu pikirkan terus-menerus seringkali memenuhi kebutuhan emosionalmu. Ini bisa berupa kebutuhan akan rasa aman, perhatian, validasi, atau cinta. Pikiranmu secara alami mencari orang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan ini, meskipun hanya dalam imajinasi. Namun, penting untuk mengenali apakah pikiran ini sehat atau malah mengganggu keseharianmu. Jika pikiran tentang seseorang terlalu dominan hingga mengganggu produktivitas atau kesehatan mentalmu, cobalah teknik mindfulness atau mengalihkan fokus dan mendapatkan kembali kendali atas dirimu. Jika kamu merasa terus memikirkannya dan ingin memahami lebih jauh, coba refleksikan dirimu. Apakah ini karena twin flame, soulmate, atau sekedar kebutuhan emosional? Biarkan dirimu mengalir bersama energi semesta. Jika dia memang bagian dari takdirmu, semuanya akan terjadi di waktu yang tepat. Tapi jika tidak, belajar untuk melepaskan juga adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Kalau kamu pernah mengalami hal ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ada orang lain yang merasakan hal serupa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.